Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu yang lalu kita membahas tentang pengaruh India yang berupa Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Ternyata pertemuan minggu yang lalu di antara kalian yang mengikuti sangat memprihatinkan karena hanya 17 orang yang ikut. Untuk itu dalam pertemuan ini dan selanjutnya usahakan kalian mengikuti terus, dan hukumnya wajib, tugas-tugas harus dikerjakan karena nanti penilaian itu berdasar tugas dan penilaian ulangan harian, penilaian harian dan UTS yang minggu depan kita laksanakan. Semuanya akan saya sampaikan ya. Jawaban kalian minggu yang lalu, lebih dulu mana, Hindu atau Buddha yang masuk ke Indonesia? Ya, sebagian banyak yang benar. Ya, mungkin ada 10 anak yang benar dari 17 orang yang ikut, yaitu Buddha. Ya. Karena di Indonesia ditemukan arca Buddha di Sempaga. Itu kalau dilihat dari modelnya, itu adalah gaya Amarawati yang mengalami masanya pada abad kedua. Jadi artinya Buddha itu masuk ke Indonesia pada abad kedua Masehi. Sedangkan Hindu nanti masuk ke Indonesia, yaitu munculnya kerajaan tertua di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu pengaruh budaya atau pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang politik dan pemerintahan, ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, jadi dalam pertemuan sampai mungkin pertengahan Desember nanti kita membahas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang kita bahas nanti yaitu kerajaan tertua Kutai. Hari ini kita selesaikan. Minggu depan Tarumanegara. Minggu depannya lagi Sriwijaya. Kemudian Mataram kuno, mungkin butuh waktu 2 pertemuan. Kemudian dinasti Isana di Jawa Timur. Ya, itu materi sampai akhir semester ini. Nah, semester depan kita lanjut Kediri, Singasari dan Majapahit. Nah, sekarang kita bahas kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kutai. Sudah jelas di situ ada nomor 1, di mana letak Kalimantan Timur itu, ya. Kutai. Lokasinya Anda perhatikan. Sudah paham kalian? Sudah ya? Kita lanjut tentang kerajaan Kutai. Nah, ini lokasi kerajaan Kutai yang diperbesar. Jadi letaknya di situ. Ya. Untuk mempelajari kerajaan Kutai, ini ada sumber sejarah yang tertulis. Ya. Inilah tulisan yang pertama ditemukan di Indonesia. Tulisan itu ditulis
di Zupa, ya. Zupa, apa sih Zupa itu? Bisa kalian baca, ya. Jadi tiang batu yang dipakai untuk mengikat binatang korban. Nah, saat itu korbannya berapa? Mungkin bisa kalian cari di buku yang nanti materi ini terakhir ada. Dari jumlah Zupa ribuan itu, ya, nanti ada 7 buah Zupa yang tertulis. Jadi ada 7 buah Zupa yang ditulis. Jadi ada tulisannya gitu, ya. Sekarang kita lihat Zupa-Zupa tadi. Nah, jadi inilah salah satu bentuk Zupa. Sekali lagi, Zupa itu adalah tiang batu yang dipakai untuk mengikat binatang korban, ya. Nah, ini sudah berulang kali saya sampaikan, ya. Bahkan yang tatap muka kemarin setelah saya cek juga banyak yang tidak bisa, ya. Jadi Zupa ini tertulis dalam huruf Pallava berbahasa Sanskerta. Ini pengaruh dari India, ya. Nah, dari Zupa 7 tadi yang ada tulisannya, mungkin yang terpenting ada 2 Zupa saja, yaitu Zupa yang pertama dan Zupa yang keempat. Perhatikan baik-baik. Jadi Zupa yang pertama itu tertulis nama raja-raja di Kutai. Jadi tertulis gini, Kudungga mempunyai putra bernama Aswawarman. Aswawarman mempunyai 3 orang putra, yang terkenal adalah Mulawarman. Ya itu saja. Ya, jadi tulisannya seperti itu. Jadi yang atas Kudungga, kemudian punya putra Aswawarman. Aswawarman punya putra 3 orang. Nah, dari 3 orang itu yang paling populer adalah Mulawarman, ya. Jadi kalau ditulis di nomor 1, 2, 3 seperti itu urutannya, ya. Kudungga, Aswawarman, 3 Mulawarman. Nah, sekarang tugas kalian hari ini, ya. Jadi nanti harus dikerjakan semua. Kalian hanya nulis 1 kata saja, ya. Pilih 1 di antara 3 orang tadi. Siapa yang jadi Wangsakerta di Kutai? Saya ulangi. Siapa yang jadi Wangsakerta di Kutai? Sudah cukup ya? Nah, penjelasannya nanti minggu depan kita bahas. Oke, kita lanjut. Bagaimana kerajaan Kutai ini dalam kehidupan ekonomi, budaya, dan keagamaan? Nah, kita lihat dalam kehidupan ekonomi, kerajaan Kutai ini secara umum sangat makmur. Ini ditandai ketika Raja Mulawarman
raja terakhir itu ya, nama-nama tadi yang ketiga itu, mengadakan upacara kurban yang dipergunakan untuk menghadiahkan pada golongan Brahmana itu sebanyak 20 ekor lembu. Ya. Artinya jumlah zupa itu sebanyak 20.000 buah. Hanya saja yang tertulis ada 7, itu pun yang penting itu ada 2, zupa pertama dan zupa keempat. Zupa pertama sudah kita bahas tadi. Kemudian zupa keempat. Nah, ternyata zupa keempat itu ada kata waprageswara. Ya. Saya ulangi. Pada zupa yang keempat itu ada kata waprageswara. Artinya tempat yang tinggi untuk mengadakan upacara keagamaan untuk menyembah Dewa Siwa. Artinya masyarakat Kutai itu memeluk agama Hindu aliran Siwa. Saya ulangi ya. Masyarakat Kutai itu memeluk agama Hindu aliran Siwa. Jadi gini, umat Hindu itu betul dewanya 3, ya, Brahma, Wisnu, Siwa. Tapi di antara ketiganya itu ada satu yang difokuskan, ya, yaitu Hindu aliran Siwa untuk masyarakat Kutai. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan dewa. Jadi gini, manusia itu secara umum nanti ada yang ditakuti. Ya, jadi umat Hindu itu ada yang ditakuti. Nah, di antara ketiga dewa orang Kutai itu yang ditakuti adalah dewa perusak. Ya. Jadi karena masyarakat Kutai takut mati, ya, maka mereka menyembah Dewa Siwa. Jadi di tempat lain mungkin nanti tidak takut pada kematian, mungkin takut pada pemeliharaan. Artinya manusia hidup di dunia itu harus diberi rezeki, ya, harus dipelihara. Sehingga kalau masyarakat itu takut tidak dipelihara, ya, maka dia menyembah Dewa Wisnu. Begitu seterusnya, ya. Nah, sehingga sekali lagi masyarakat Kutai itu memeluk Hindu Siwa. Sekarang kita lihat kehidupan budaya. Ternyata masyarakat Kutai sudah melaksanakan proses penghinduan, ya, yaitu menghindukan masyarakat, ya. Jadi ada acara Vratsiastoma, itu proses penghinduan. Jadi seseorang diakui sebagai umat Hindu
itu kalau sudah diadakan upacara penghinduan, dan itu sudah dilaksanakan di Kutai. Dan acara ini pertama mungkin dilaksanakan di masa Aswawarman, ya. Jadi yang melaksanakan itu adalah Aswawarman. Ini kalau kalian ingat materi minggu yang lalu, itu berkaitan dengan teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pas itu adalah teori arus balik. Ya. Jadi kemungkinan di masa Aswawarman masih minta bantuan para Brahmana dari India. Tapi ketika di masa Mulawarman, kegiatan penghinduan ini sudah dilaksanakan oleh kaum Brahmana dari Indonesia sendiri. Jadi gini, setelah masyarakat Kutai memeluk agama Hindu, maka kasta pun berlaku di sana. Jadi ada orang-orang Kutai yang masuk kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, yang kebetulan jadi kaum Brahmana di Kutai zaman Mulawarman itu sudah mengadakan upacara penghinduan sendiri. Itulah pertemuan kali ini. Sekali lagi tugasnya dikerjakan, ya. Saya tunggu sampai jam 10, ya. Semuanya wajib mengerjakan. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.